النبي رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخبر أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وبنيانه وصحبه وأزواجه ذرية رسول الله أجمعين سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنرى آبائنا وأمهاتنا جدادنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأصحابنا قراباتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حكم علينا ولمن وصل بالدوام بلغ ورحل المصلى وبالخصوص مؤلف هذا الكتاب سيد محمد بن علوي المالكي الحسن المكي وصولي وفوري المشيخ والأروالي أستاذ حاجي محمد هاشم بن عبد المجيد وصولي وفوري المشيخ والأروه أن الله فلا مرحمهم وجل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنة وغشاهم برحمته وظليل درجاتهم في الجنة وانفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم بركاتهم نفاتهم في الدين والدنيا الآخرة اغفر لنا ومن الله اغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا المسلمين ويرحمنا ويرحمهم واشف مرضانا اشف مرضاهم طول عمرنا وامرك في طاعة الله وفي طاعة رسول الله وارزقنا عافية الله وباتنا دائما تمام العافية دوام العافية شكرا على العافية الغنى عن الناس أن الله يغفرنا ويغفرهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر كل شر وارزقنا اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وقلبا خاشعا سليما وحياة طيبة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية إن الله يبارك جمعنا هذا جمعا مباركا في الدين والدنيا الآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berapa? 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min qala syekh mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munur wal rusuh salahal jasad wal ruh tawbatan nasuh. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah syukurillah. Tetap kita selalu dapat karunia fadilah dari Allah Ta'ala, panjang umur, sehat afiat, taufik hidayah menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan selalu tambah berkah hidup kita. Allah berikan kebahagiaan, keberkahan tamah daimah fid din wad dunya akhirah buat kita, keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama, penulis dan juga semua umatnya. Allah jadikan kita semua kesayangan, kecintaan, kerinduan Nabi kita Muhammad. Halaman 17 tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banu amamihi wa banatu ammatihi. Anak-anak pamannya. anak laki pamannya ya, maupun anak perempuan daripada paman maupun bibinya sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama Amirul Mukminin, ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang keempat Ali ibni Abi Thalib bin Abdul Muttalib, yang menjadi sepupu Nabi, ya. Jadi anak pamannya atau anak perempuan bibinya namanya sepupu Nabi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Maliki yang pertama Sayyidina Ali ibni Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Ali, ya, kita kenal dia. Ya, beliau adalah dari lahirnya udah beda dalam Ka'bah. Ya, ketika ibunya lagi mau lahiran, ya, tiba-tiba mules, lagi jalan sekitar Ka'bah mules, langsungnya masuk Ka'bah, lahir dalam Ka'bah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian masa kecilnya selalu bersama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sama Nabi selalu dekat. Bahkan diumpamakan sama Nabi, ya, sebagai seperti sosok Harun untuk Nabi Musa. Ali untuk Nabi Muhammad SAW seperti sosok Harun yang membantu dakwah Nabi Musa AS. Ya, kelebihan yang lain, Sayyidina Ali adalah orang yang disebut dengan bab Madinatul Ilm, pintunya ilmu, pintunya gudang ilmu. Nabi ana Madinatul Ilm, saya adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, pintu kotanya ilmu Sayyidina Ali. Maka semua sahabat belajar Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Kalau ada sesuatu yang penting setelah wafatnya Nabi, ya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, semua sahabat, ya, bertanya tentang masalah yang rumit-rumit kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, dia punya gelar radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Allah redha padanya karena sahabat Nabi yang beriman, dan karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena pertama Sayyidina Ali nggak pernah ngelihat kemaluannya dari kecil. Ya, ada nggak kita yang nggak pernah ngelihat kemaluan sendiri? Orang kita pengen tahu, ya, kemaluannya sendiri dia nggak mau lihat Sayyidina Ali. Maka karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Yang kedua, dari dia lahir belum pernah nyembah selain pada Allah. Nggak ikut-ikutan orang zaman dulu jahiliyah nyembah berhala, dia nggak pernah ikut. Karramallahu wajhah. Ya, banyak kelebihan Ali. Ya, termasuk adalah seorang pemimpin jagoan dalam perang tanding. Ya, perang Badar sama Sayyidina Hamzah, Ali jadi jagoan Nabi. Ya, dan Ali di antara 70 orang yang terbunuh orang-orang kafir Quraisy Mekah dalam perang Badar, 36 mati di tangan Ali. Banyak banget, di 70 dia Sayyidina Ali. Ya. Dan nanti terkenal Sayyidina Ali dalam perang Khandaq, perang Parit. Ya, ketika pasukan Ahzab, kumpulan kafir Quraisy Mekah, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang lain tuh yang anti Nabi Muhammad SAW ngepung 200.000 ngepung kota Madinah. Dan usul daripada sahabat Nabi, ya, seorang yang berasal dari Ethiopia, agar dibangunkan Parit. Sebut juga perang Parit, perang Khandaq, perang Ahzab. Ahzab itu kumpulan pasukan. Ya, tiba-tiba panglima mereka Amr bin Wud, ya, bukan Robin Hood, bukan, Amr bin Wud, ya, sekelas bapaknya dia, sekelas Sayyidina Ali, punya bapak Abi Thalib, sekelas Abi Thalib. Dengan kudanya lompatin tuh Parit yang lebarnya dalamnya 6 meter. Dia tantang, mana yang bininya pengen jadi janda, ayo ke depan. Mana yang pengen buru masuk surga, ayo ke depan. Mana yang pengen anak-anaknya jadi yatim, ayo ke depan, lawan gue, katanya. Dipanggilin semua sahabat, ya Abu Bakar, ya Umar, nggak ada yang berani. Amr bin Wud, jagoan yang nggak pernah kalah dalam tanding. Maju Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Lagi maju, pinjem Nabi, pedangnya Nabi. Panggilan tuh dari gubernur Aceh, jemput bandara Soekarno Putri. Sayyidina Ali dengan pedangnya namanya pedang Nabi Zulfikar, ya, Zulfikar, dengan 2 mata pedang yang terbuka, maju lawan Amr bin Wud.
Nabi angkat tangan, ya Allah jangan ambil sahabat aku waktu seperti Badar atau seperti Uhud, seperti Hamzah. Jaga Ali ya Allah. Ali bilang, ya Rasulullah, kalau enggak terdengar takbir berarti aku mati. Tapi kalau terdengar takbir berarti aku menang. Amr bin Wud mati. Duel tandingnya Ali anak kemarin 17 tahun. Jangan banyak ngomong deh katanya Ali. Ayo perang-perang aja deh. Gak berapa lama ya dia punya tangannya putus. Gayut belum putus, dicopotin sama dia Amr bin Wud. Ya kemudian kaki kudanya putus, dibunuhnya tuh kudanya. Ya kemudian kakinya sendiri putus, dijatuh. Ya ketika dia hampir terbunuh, diludahin Sayyidina Ali, ya Ali, bunuh aku deh. Mau dibunuh nggak jadi, dimuter lu 7 kali. Ya kemudian baru dibunuh Sayyidina Ali. Kemudian takbir Sayyidina Ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Itu Sayyidina Ali. Ya, sadaqa wa'adah, benar janji Allah. Apalagi? Wa nasara abdah, Allah penolong hambanya. Wa azza jundah, dan Allah bakalan memuliakan tentaranya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah bakalan hancurin sendiri tentara Ahzab, tentara kumpulan daripada gabungan orang-orang penentang Nabi kita Muhammad SAW. Langsung keluar buru-buru orang, oh Ali menang, Ali menang. Ya Nabi angkat tangan, ya Allah, setiap kemenangan perangan kaum muslimin kasih pahalanya buat Ali. Kita berantem nih perang lawan Belanda nih, Ali dapat pahalanya. Itu doa Rasulullah. Setiap perangan kaum muslimin melawan fisabilillah, ya melawan orang kafir manapun nih, kasih Ali pahalanya. Gimana nggak tinggi dan Sayyidina Ali. Ya, masih banyak lagi keutamaan Sayyidina Ali. Ya pernah Nabi SAW senderan di paha Ali. Ya, Ali belum yang asar, Nabi mau senderan, nggak berani nolak. Ya, saking capek Nabi ketiduran. Udah hampir masuk maghrib nih, udah terbenam matahari setengah sebagian. Nabi bangun, Ali lu belum banyak asar, belum semua. Nabi angkat tangan, ya Allah balikin lagi matahari, biar Ali bayang asar dulu. Ali nggak pernah maksiat. Balik lagi matahari yang tadinya udah maghrib, balik lagi sore. Ya begitu aja dia begitu. Berkat doa Nabi untuk memulihkan Sayyidina Ali karena ya bahkan dalam apalagi perang Khaybar, ya benteng Khaybar kata Nabi bakalan runtuh dan kaptennya, pemimpinnya bakalan jatuh oleh seorang komandan yang Allah cinta kepada dia, dia cinta sama Allah. Langsung semua sahabat berhias, gue nih. Pagi-pagi pada nongak badannya, siapa yang diangkat jadi pemimpinnya, ya komandan. Nabi kan jadi nggak ketemu. Ya Ustaz nyari siapa? Ali yang gue cari itu Ali. Ali itu tinggi nih. Makanya katanya kalau orang namanya Ali, kalau nggak ada jadi orang yang paling mulia, kalau nggak dia paling paling. Nah, Sayyidina Ali. Ya, Ali lagi sakit mata ya Rasulullah. Samperin Nabi bawa Maria, Ali kenapa ya? Binti Rasulullah. Maka syafna angka kita akal usul hadid dosa Nabi langsung sembuh. Dipakein baju zirah Nabi, baju perang Nabi, dikasih pedang namanya Zul, dihantam tuh orang Yahudi dua-duanya, habis mati. Kemudian didorong benteng Khaybar. Ya, katanya tebalnya tuh baja bisa berapa puluh senti. Ya 10 orang, 50 orang dorong nggak goyang, didorong Sayyidina Ali digebuk, jatuh tuh benteng Khaybar pintunya. Tuh kalau pintu kayak gitu digebuk, gimana orang digebuk sama dia? Sayyidina Ali. Ya, bahkan yang dia pernah cerita waktu Fatuh Mekah, ya Sayyidina Bilal bisa manjat. Nabi mau hancurin berhala yang ada di Ka'bah. Ali, ya nunduk, gua mau naik ke atas. Diinjak Nabi, jatuh Ali. Nah, yang sekuat kayak gitu nggak kuat. Coba lagi, sampai 3 kali jatuh. Kata Nabi, hati 1000 Ali, 1.000.000 Ali. Kalau aku diri di atasnya bakal nggak kuat. Yang naik Ali, ya Rasulullah, aku naik.
Ya, takut-takut tapi senang ketika naik pundak Nabi, ngejulur badan Nabi manjang sampai Sayyidina Ali ke atas Ka'bah tinggi. Naik Sayyidina Ali, hancurin tuh Ka'bah, hancurin tuh namanya berhala di atas Ka'bah. Ambil Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya. Bahkan dalam surah Al-Fat di ujung itu sebutin tentang keutamaan Ali. Ya Muhammadur Rasulullah. Allah cerita ujung surah Al-Fat. Surah yang kata Nabi lebih aku cintai daripada terbitnya matahari di arah timur. Kiamat deh. Yang penting gue dapat surah Al-Fat, kata Nabi begitu deh. Ya. Di ujung itu ada Muhammadur Rasulullah. Ya, iklan dari Allah, Muhammad adalah utusan aku, kata Allah. Walladzina ma'hu, dan orang yang selalu bersamanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari kecil sampai Nabi hijrah, ya, sampai rumah tangga Nabi diisi sama putrinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Walladzina ma'hu, Sayyidina Abu Bakar. Asyidda'u 'alal kufar. Saya betul, Sayyidina Umar. Dia benar tegas terhadap kekufuran. Dayyin Al-Faruq, yang jelas, yang baik, yang buruk daripada Sayyidina Umar jelas banget, nggak ada yang remang-remang. Ruhama bainahum, Sayyidina Utsman, yang punya rasa malu yang tinggi, penyayang kepada sekalian rakyatnya Sayyidina Utsman. Sisanya buat Sayyidina Ali, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kan ruhamahu bainahum buat Sayyidina Utsman, tarahum ruk'an. Mereka melihat nih, dilihat mereka ruk'an, sujud Sayyidina Ali, sujjadan, ya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata semua ibadahnya karena Allah, ikhlas Sayyidina Ali. Ya, belum pernah Nabi bilang kalau siapa yang sembayangnya 100% fokus sama Allah dapat hadiah sorban. Semua sahabat gagal, kecuali Sayyidina Ali. Ya, sampai di sudut terakhir dia tahiyat, sebelum salam dia gagal. Gue yang dapat nih. Ya, assalamualaikum, kata Nabi. Sebenarnya paling tinggi nilainya Ali nih, tapi nggak selesai. Ketika dia mau salam, dia ingat hatinya, gue yang dapat nih begitu. Kata Sayyidina Ali. Nabi tahu dari Allah. Sayyidina Ali semuanya ruk'an yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud. Ya, ada tanda jelas di wajahnya daripada bekas sujud. Ya, bukan tandanya hitam kayak daun kemiri, arai gitu. Kayak kemiri dihitam-hitamin, bukan. Ya, tapi setiap orang ngelihat dia nih, orang tahu ini orang soleh, ini orang baik, ini ahli sujud, ini doanya mustajabah, ini orang ikhlas, kelihatan. Dan bisa bawa orang yang tadinya ahli maksiat jadi taat pada dia, cuma ngelihat mukanya doang. Ini simahum fi wujuhihim min asaris dzalika masalhum fit Taurat. Itu yang disebutkan oleh Allah di kitab Taurat. Itu sahabat-sahabat Nabi misalnya sahabat sebutin sifat-sifatnya. Ali sebutin banyak. Ya. Dan dia dapat kemuliaan. Nanti jadi mantunya Nabi kita Muhammad SAW. Putrinya yang paling dikasihi, dicintai, dinikahin Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhum ajmain. Dan kemarin umroh dikasih tahu, saya lihat rumah Sayyidina Ali yang ada di Madinah. Enggak gede kayak mushola ikhwan rumahnya, ya ilahi. Itu putri raja. Putri Nabi kan lebih dari raja. Ya. Nabi Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi, ya, ini makam Nabi, ya, Raudhah deh. Ini Baqi sebelah sini, ini ada sebelah kanan nih, sama Sayyidina Ali. Sebelah kanan nih. Jadiin masjid. Ya, ini adalah masjid dan bekas musola di tempat sembahyang deh, punya masjid jami, kan masjid di Nabawi semua. Adalah rumah tempat tinggal keluarga Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra. Bahkan dia segini kecil. Wah Allah, kalau rumahnya anaknya Jokowi siapa namanya? Gibran, gede gak? Wah Allah, anaknya Soeharto, anaknya SBY gede-gede semua. Itu bukannya raja di raja, cuma orang biasa doang yang cuma 5 tahun, 10 tahun. Rumah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, rumahnya segede gini. Ya ilahi. Ya, itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, keutamaan teman, dan mati terbunuh. Ibnu Muljam. Ya, orang yang hafal Quran, fasih dalam Quran, tapi pemahamannya rendah. Dalam hatinya ada sifat dendam munafik. Dia orang Persia, emang dendam sama keluarga Nabi, dendam dengan Sayyidina Ali. Karena Ali udah tahu dia bakalan dibunuh, tapi dia nggak mau ubah takdir dari Allah saja. Di sembahyang subuh dibacok dari belakang, jadi keluar darah dari kepalanya.
Pulang berapa hari, 2 atau 3 hari meninggal dunia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia tahu dia bakalan terbunuh. Ya, karena udah mukasyafah, musyahadah. Kalau Imam Ghazali musyahadah, mukasyafah, Imam Haddad begitu, gimana Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi, ya. Tuh, kisah daripada salah satu sepupu Nabi kita Muhammad SAW yang paling dekat dan paling cinta Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Ali. Dan dari sana nanti keluar zuriyah turunan Nabi, Sibit, ya. Sibit artinya cucu dari anak perempuan Nabi, cucunya dari Fatimah, Sayyidina Fatimah, ya. Para sahadah maupun para hubab dari turunan Sayyidina Husain maupun Sayyidina Hasan karramallahu. Ya, kalau gelar mereka ahlul kisah namanya, 4 orang 5 orang ahlul kisah. Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi tutup selendang. Sayyidina Aisyah, engkau termasuk keluarga tapi nggak termasuk ahli kisah. Dan dia mereka atau 4 orang tersebut dipanggil alaihissalam. Gelarnya maksum, termasuk bagian maksum. Turunan mereka nggak maksum, mahfuz. Tuh dia orang itu mahfuz. Kalau maksum, Allah yang jagain dari perbuatan dosa dan diampuni semua dosanya. Kalau mahfuz, dia menjaga dirinya daripada perbuatan dosa. Yang kedua, saya lagi Talib bin Abi Talib. Ini anak laki-laki yang pertama daripada Abi Talib. Makanya sebut Abi Talib, bapaknya Talib. Kenapa? Anak pertamanya Talib. Waktu Nabi dirawat sama Abi Talib, Nabi umur berapa itu? Umur berapa? 8 tahun, 6 tahun. Ya orang yang benar dong. Meninggal wafat ibunya umur berapa tahun? 5 atau 6 tahun. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. Kemudian meninggal Abdul Muttalib pada usia 8 tahun. Nah, si Talib nih, anak Abi Talib, umurnya sama 8 tahun juga. Subuh. Ya. Tapi walaupun anaknya yang pertama Abu Talib, tetap ya, kata Abu Talib, jangan dahulukan makanan, minuman ataupun obat itu sebelum Muhammad pegang itu makanan atau minuman. Karena aku cinta kepada ponakku lebih daripada anaknya sendiri. Dan tidur yang bersama Abu Talib dan istrinya adalah Nabi kita Muhammad SAW, bukan anaknya, bukan. Talib, tapi nggak sempat masuk Islam, nggak sempat hijrah. Kenapa? Karena wafat di waktu kecil. Kemudian Aqil bin Abi Talib, Aqil, boleh Ugil, boleh Aqil, ya. Aqil bin Abi Talib tufiya fi khilafah Muawiyah muslimah, umurnya panjang 95 tahun, meninggalnya waktu zaman Khalifah Muawiyah. Aqil nih. Aqil punya berapa riwayat? Yang pertama, waktu Nabi dalam perjalanan mau ambil wudhu dan buang hajat. Ya Aqil, coba lu jalan tuh ke semak-semak pohon. Bilangin Rasulullah kirim salam, suruh jalan kemari, tutupin aku mau buang hajat, mau ambil wudhu. Waktu Aqil jalan nih, dia lihat tuh pohonan udah keluar akarnya. Mulai jalan deketin Nabi, bingung Aqil, gue belum suruh, udah pada jalan kemari, tutupin. Itu riwayat Aqil bin Abi Talib. Udah beriman sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dalam riwayat kedua, pernah dalam satu bukit ada goa. Nabi bilang nih dalam perjalanan, ya Aqil, kau cari deh, kan lagi nyari air nih, cari tempat-tempat yang kira-kira ada goa, ada air. Kalau perjalananmu benar, kuat nih, ngomong di tuh tempat, bilangin Rasulullah SAW kirim salam, kita lagi pada nyari air. Aqil muter sampai di goa, kayaknya ada di goa nih, ada bunyi air. Tiba-tiba dari goa ngomong tuh goa, ya Aqil, sepupu Nabi sampai salam ke Rasulullah. Katanya di sini emang ada air. Udah gitu ya Aqil, ini tempat kita gemetaran, bergetar ke goa. Karena turun ayat Quran di goa ini, kita Nabi dapat ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia jadi bahan bakar, dilempar meledak, demen neraka. Wal hijarah, dan batu-batu yang disembah. Nih gua gemeteran, isi-isinya batunya. Kami gemeter takut jangan sampai jadi batu yang jadi bahan bakar neraka tadi. Itu riwayat Aqil bin Abi Thalib. Satu riwayat lagi. Apa lupa tuannya? Lupa deh. Ada riwayat Aqil bin Abi Thalib. Ada onta. Lagi jalan bareng dengan Nabi, tiba-tiba ada onta deketin Nabi. Ngomong dengan bahasa Arab yang fasih, ya Rasulullah, tolong aku, katanya. Kaget sahabat Aqil. Gak lama datang orang Arab nih yang milik. Ada apa nih? Ya Rasulullah, onta milik aku. Yang onta nih berkhianat pada aku, katanya. Aku dibeli dengan harga mahal, harga tinggi. Aku suruhin dia nggak mau, dia malah kabur. Aku kepengen potong aja deh, biarin deh, rugi. Yang penting dapat dagingnya. Onta diajak ngomong Nabi, ya onta, lu kenapa kabur? Nabi berkhianat sama Tuhan lo. Ya Rasulullah, aku nggak pernah khianat. Cuman nih orang tidur sebelum Bang Isya sampai subuh. Aku nggak mau taat sama orang yang nggak sembahyang Isya nih. Nanti turun laknat, turun azab, aku kebagian. Ingetin dia Rasulullah. Ditegur, lo nggak sembahyang Isya? Iya Rasulullah. Sembahyang dong. Nah, ontak nggak mau nurut sama orang yang nggak sembahyang Isya. Ontak ngomong nggak mau nurut sama orang yang nggak sembahyang. Coba kita lihat rumah tangga kita deh. La ilaha illallah. Ada gak pembantu kita, keluarga kita yang tidur sebelum sembah? Emang dilarang Nabi, jangan tidur sebelum sembahyang Isya, jangan. Jadi beban, jadi berat, jadi nggak enak tidurnya, jadi gelisah. Tuh orang-orang yang biasa begitu tuh, aneh punya anak nih, kalau belum sembahyang Isya nih, buduk, bangun deh lo. Nggak bener tidur. Bangun, kencing, ambil wudhu, bayang. Belum bayang kan? Belum bayang, tiduran. Gitu. Coba gitu ya kalau belum sembahyang Isya. Bludak gak? Gitu, nggak tenang bawaannya. Itu dia tuh. Riwayat Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Dia meninggal dalam khilafah, dalam kepemimpinan Muawiyah, dalam keadaan umurnya 95 tahun, panjang umurnya. Bocor kan? Bocor kan? Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, At-Tayyar, wa huwa At-Tayyar, gelarnya Tayyar, terbang, penerbang. Istashhada fi Mu'tah Sanah Saman minal Hijrah radhiyallahu anhu. Tahun 8 Hijrah, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kirim pasukan ke Mu'tah, daerah perbatasan dengan Eropa. Yang dikirim oleh Nabi 300 pasukan Syariah. 3.000 pasukan. 3.000. Ternyata bangsa Romawi kirimin pasukan 200.000 lengkap, pasukan berkuda. Ditambah pasukan-pasukan bantuan daripada sekongkol mereka untuk ngadepin pasukan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak ikut. Pemimpin pertama Zaid bin Harithah. Pemimpin pertama nih. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Ada 3 pemimpin. Nabi bilang kalau Zaid bin Harithah meninggal, diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal, diambil oleh Fulan bin Fulan. Kalau meninggal juga, pilih satu pemimpin. Maka bakalan muncul Saifullah, pedang daripada pedang-pedang Allah, dan Allah bakalan kemenangan dari tangan dia. Udah deh. At-Tayyar, perang nih. Dipegang tuh bendera tangan kiri, pedang tangan kanan. Wah, puluhan orang dibacok. Hampir 100-an deh dibacok sama dia. Ternyata badannya dipenuh dengan luka. Sampai putus tangan kanannya. Kemudian dia pegang bendera, putus tangan kirinya.
Kemudian dipegang bendera pakai kakinya, ya, sampai kudanya jatuh terbunuh. Akhirnya dia dibunuh juga. Nabi cerita di pinggiran kota Madinah, sahabat dengerin aja. Tiba-tiba Nabi diem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah deh, ngomong sendiri Nabi. Selesai, ya sahabat nanya, ya Rasulullah ada apaan? Tadi Ja'far yang mati tuh, yang syahid tuh, ketika diangkat ruhnya, malaikat dia dalam keadaan puasa. Kemudian sediain air minum, dia ngamuk, biar bukanya di sorga aja deh. Sampai di sorga, diangkat malaikat tuh, dikasih sayap, ya, terbang ke sorga. Ambil sorga, dilihat nggak ada Nabi Muhammad SAW. Minta balik lagi ke dunia, mau ketemu Nabi Muhammad, kangen. Beri salam Nabi Muhammad, kemudian Nabi jawab salam deh. Ya, tanya kenapa kemari, karena kangen, rindu kepada engkau Rasulullah. Di sorga nggak ada engkau Rasulullah. Itu Ja'far Tayyar. Ya, sayapnya bisa pergi dari dunia, alam dunia ke alam akhirat. Sorga udah dapat sorga dia. Ya, pindah dari sorga cuma mau lihat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian ganti pemimpin, mati juga. Terakhir bingung nih kaum muslimin, ingat pesan Nabi, cari pemimpin. Ya, diambil oleh seorang sahabat tuh bendera, diserahin ke Khalid bin Walid. Ya, pedang daripada pedang Allah. Khalid bin Walid jauh deh. Ya, bisain berapa pasukan? 100-200 bisain. 3.300 bisain. 3.000 lawan 200.000 lebih. Ya, 1.000 bisain deh. 300 bisain. Mundur ke belakang. Ya, muter. Nanti ketika pagi hari muncul tiba-tiba. Tapi jangan satu barisan, berjejer. Bikin isu pasukan Nabi Muhammad sampai dari Madinah. Lebih banyak lagi. Romawi kaget, 3.000 lawan 1.000. Kita nggak bisa kalahin nih. Orang gila. Nggak bisa kalahin. Yang mati baru 2 orang. 3.000. Orang gila. Datang lagi pasukan Nabi Muhammad, lebih banyak lagi. Jangan-jangan namanya Nabi Muhammadnya tadi. Mundur pasukan Romawi. Ya, mundur. Dipukul, mundur. Kata cukup sampai sini deh. Emang pasukan kita udah dikit, dia banyak, cukup di sini. Ya, kemudian pulang tuh pasukan. Orang Madinah munafik bilang, pasukan di Mu'tah kalah, mundur, nggak dapat ghanimah. Nabi ceritain mereka bukan kalah, Romawi yang mundur. Mereka selamat, kita seneng. Kenapa? Beda jumlahnya terlalu 200.000 lawan 3.000, 1:80. Iya. Ri, lo jagoan ya di kerumun sama anak SMP tapi 80 orang. Hah? Lo sendiri nih, lo pakai pedang dibully, dia pakai pedang juga anak SMP. 80 orang gimana rasanya? Itu kalau dia bisa ngalahin 80, kalau temennya cuma 2 orang, sisanya banyak. Sampai begitu tuh. Jadi Ja'far At-Tayyar, dia terbang dari surga ke dunia cuma mau melihat Nabi kita Muhammad SAW. Ummu Hani bintu Abi Thalib. Ini kita baca Abi Thalib aja deh. Ya, wa ismuha Fakhishah, nama aslinya Fakhishah. Ya, aslamat wa hajarat. Dia masuk Islam dan dia berhijrah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Wa zawjuha Haybarah. Ya, lakinya namanya Haybarah binti Wahb al-Mahzuni. Ya, sepupuan Abi Thalib. Abi Thalib punya sepupuan. Sepupunya dia ngelamar nih anaknya dia. Jadi ame ponakan. Ya, Nabi tinggal di rumahnya Abi Thalib. Lama-lama Nabi seneng, cinta ame Fahsyah. Ame siapa? Ame Fakhishah. Fakhishah. Nabi senang ame Fakhishah. Ya, Nabi bilang dia cinta demen. Dia bilang ke Abi Thalib, kau mau nikahin putri lah nih. Abi Thalib, ya buahnya nolak. Ummu Hani demen juga, dia punya anak namanya Hani, makanya disebut Ummu Hani. Ya, dia demen juga sama Nabi, tapi gimana? Gue udah terima lamaran nih, supaya lo terlambat. Ya udah deh, ditolak. Nabi nggak marah, karena udah jadi dilamar sama orang lah. Udah, akhirnya mereka punya 4 anak, salah satu Hani, makanya disebut Ummu Hani. Ketika Nabi dapat wahyu,
Nabi sebaran agama Islam, ya, si Ummu Hani ikut Nabi, bukan hijrah, lakinya nggak mau. Lakinya nggak mau, misah dia tuh dibawa anak-anak nih, ya. Sampai Fatu Makkah, akhirnya lakinya baru masuk Islam. Ini Ummu Hani ketika lagi nggak mau hijrah, nggak mau masuk Islam, ini Nabi kesian. Kan kalau orang Islam, orang non muslim kawin, yang satu jadi muslim atau muslimah, yang satu enggak, maka pernikahannya batal, putus, kecuali dua-duanya jadi Islam terus berlanjut. Nabi kesian, Nabi tawarin lagi waktu Fatu Makkah. Ya, mau gak nikah sama aku? Ditolak yang kedua kali. Bukan kan aku cinta engkau, aku sayang, cuman akulah ibu daripada anak-anak yatimku. Aku takut, ya, ketika aku sayang sama anakku, aku enggak taat, enggak sepenuhnya dalam menjalankan tugasku kepada engkau ya Rasulullah. Aku takut gitu. Ya, alasan kedua, aku udah tua ya Rasulullah, udah enggak kayak dulu. Kalau dulu sih masih muda, oke, kawin lagi itu. Ada janda-janda dalam hadis Nabi, ya, ada salah satu golongan termasuk janda yang dapat payung dari Allah. Ketika dia nggak mau nikah lagi, suaminya meninggal, kemudian dia bekerja untuk menghidupkan anak-anaknya sampai dia mati atau mereka mati, atau sampai Allah bukakan rezeki untuk mereka semua. Itu janda yang nggak mau kawin lah. Makanya janda kalau mau kawin cari yang di atas lakinya yang pertama. Dua-dua ahli surga, cari yang lebih biar nggak rugi. Ya, jangan kawin bini ustad yang almarhum Min Habib, kawinnya mewawan. Ya, rugi ya, rugi, nggak boleh, emang nggak boleh. Rugi, centil. Makanya nggak boleh bini-bini Nabi, istri-istri Nabi dinikahin sama yang lain, nggak boleh, haram, dosa. Sebut Ummul Mukminin, ibu-ibunya orang siapa yang nikahin istri-istri Nabi ini, dua-duanya bakalan dilaknat. Kenapa nggak ada orang yang lebih mulia dari Nabi? Ya pahami, bilangin janda-janda nih, ya jangan nikah kecuali yang lebih baik dari imam masjid Roma. Imam juga mestinya. Jangan yang muazin. Lu udah naik angkat jadi imam juga. Dijatah imam dapat deh. Udah deh. Ada lagi siapa nih? Ummu Hani. Jumanah binti Abi Thalib, satu lagi deh. Aslamat wa bay'at. Dia masuk Islam nih, perempuan nih. Dan ikut berbaiat sama Nabi. Okay. Di surah Al-Fat ada tuh. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima fi qulubihim zada sakinata 'alaihim wa atham fatan qariba. Ya, Allah redha pada orang yang beriman ketika berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu mau haji nggak jadi, ya, berbaiat dengan Nabi. Nanti ada peristiwa Sayyidina Utsman dibunuh, ya macam-macam. Mereka berbaiat dengan Nabi. Ada 200 orang masalah di bawah pohon. Allah redha sama mereka tuh. Ya, dan Allah janji kasih kepada mereka dan kaum muslimin yang beriman dan tetap percaya sama Nabi beberapa keuntungan, 4 atau 5 keuntungan dalam ayat tersebut. Oke, mantap. Setelah itu Fatu Makkah nggak lama, janji Allah Ta'ala benar-benar terjadi. Makanya orang-orang dulu baca surah Al-Fatih bahkan tiap hari, dibaca tiap hari. Ada yang baca waktu zuhur, buat apa? Nyari untung sih. Ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim. Ya, Allah turunin ketenangan dalam hatinya. Wa asabahum fatan qariba, kasih pahala yang gede. Wa maghanim katsiratan ya'khuduna wa kana Allahu 'azizun hakim. Dan Allah kasih maghanim yang banyak. Wa'adallahu maghanim katsiran ta'khuduna fa'ajalum hadhi wa kafi'an nas. Dan Allah bakalan janjiin ghanimah yang lain lebih banyak lagi. Orang lain enggak dapat, cuma lo doang deh yang pernah baiat sama Nabi gitu sallallahu. Wa ukhra lam taqdir an qad hatta billah. Nah, nanti Allah bakalan kasih yang lebih banyak lagi yang orang lain enggak bakalan mampu dapetin, tapi Allah bakalan mampu untuk ngasih ke dia. Ya, itu janji pada orang yang baiat pada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuknya gimana baiat. Wa zawjuha Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib ibn ammiha. Ini punya suami, ya, anaknya kemarin Haris Abdul Muttalib, anak pertamanya Haris. Nanti punya anak lagi namanya
Bukannya Abu Sayyaf al-Harb, tukang perang, bukan yang musuh Nabi, bukan. Tapi Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Fahaulai aulad Abi Talib, semuanya anak-anaknya Abi Talib. Wa ummuhum kulluhum Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya atau istrinya Abi Talib yang lahirin namanya Fatimah. Fatimah bukan nama yang pertama, Zahra bukan, tapi Fatimah daripada istrinya Abi Talib. Bin Abdul Muttalib, ya, Fatimah bin Asad, binti Asad, putrinya Asad, bin Hashim, Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Tuh ketemu jalurnya di kakek Nabi kita Muhammad SAW. Bin Qusay. Qalu, mereka berkata, hiya awwalu Hashimiyah wulidat li Hashimi. Dialah turunan daripada kakek Hashim, ya, perempuan pertama yang melahirkan untuk turunan daripada kakek Hashim. Jadi cucunya keluarga Hashim nih, ya, dia punya cucu nih, cuman dia dong perempuan yang pertama kali ngelahirin buat menghasilkan zuriyah untuk keluarga Hashimiyah. Waqad aslamat wa hajarat, masuk Islam dan hijrah ila Nabi sallallahu bersama Nabi sallallahu wa matat bil Madinah al-Munawwarah, meninggal di Madinatul Munawwarah. Wa syahidaha Rasulullah SAW. Nabi saksi, Nabi yang nguburin malah kubur. Nabi nangis. Ya Allah, ni ibuku. Ya Allah, ni ibuku. Ya Allah. Diakui Nabi sebagai ibunya. Kenapa? Karena ngerawat Nabi setelah meninggal pamannya, meninggal kakeknya Abdul Muttalib bersama suaminya Abi Thalib merawat Nabi. Ya dikubur Nabi, ya Allah, ni ibu. Jadi saksi di hadapan Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Abdullah bin Abbas dan lagi keluarga daripada Abbas. Ya cukup deh kita kenal keluarga Nabi SAW, ya. Biar tambah mahabbah. Kenapa perlu kita tambah kenal jadi mahabbah? Karena kata Nabi SAW, anta ma man ahabbta yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat engkau bersama yang kau cintai. Kita mau cinta Nabi, kenal dulu, kenal misalnya nasabun tahsibul ula bihulahu. Kenal dulu. Ya, saudaranya Nabi, ya, anak-anaknya, keluarganya, sepupunya, kenal sejarahnya. Semuanya indah buat kita. Lama-lama tambah kenal, tambah cinta. Nanti masuk dia tuh, anta ma man ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kita tambah kenal sama Nabi, tambah cinta sama Nabi, nanti di yaumil qiyamah dekat bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dibawa juga orang tua kita, keluarga kita. Amin ya rabbal. Kita baca manfaat, Allah ampunin dosa kita, keluarga kita, guru-guru kita yang orang kita, yang makmurin majlis taklim kita, yang bangun masjid yang baik, kita semua dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Allah tutupin aib-aib kita, Allah perbaikin diri kita, Allah jadikan kita, keluarga kita, orang tua kita baik di mata Allah dan Rasulnya, di mata masyarakat umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat permintaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat segala musibah, makruha, penyakit, cobaan, beban-beban yang berat yang menimpa kita, keluarga kita, orang baik kita, Allah ganti dengan afiat, Allah ganti dengan al-barakah wa sa'adah, kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan baik di dunia maupun di akhirat untuk kita dan untuk mereka. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dan mereka dalam hayatan thayyibah sampai ajal kita, Allah wafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, cinta Allah, cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tambah berkahnya majlis buat yang ngajar, yang belajar, yang hadir, yang layanin, hatinya ta'alluq, yang hatinya cinta dengan majlis, berkatan syamilatan taman keseratan daimatan. Dan semoga apabila sampai ajal kita, Allah wafatkan dalam keadaan khair, dalam keadaan sa'adah, dalam keadaan husnul khatimah, dijemput oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafi'ah jami'ah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa
والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الشسوب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلا أتقياء لما نهضى بالخير ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.